Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tidak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern ini. Yang saya hormati Ibu Nela Safelia, SE MSI, dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya dan rekan saya yaitu Kamelia dengan NIM C1C021065 dan teman saya Nelia Nazai dengan NIM C1C021064. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang UMKM. Baiklah, materi pertama akan disampaikan kepada saya sendiri. Apa itu UMKM? Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Definisi UMKM. UMKM adalah badan usaha yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah, dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha menyimpan aset dan omset tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Adapun fungsi UMKM yaitu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata, membuka peluang dan lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara, yang kelima mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi krisis. Adapun kriteria UMKM untuk mikro, sumber daya manusia kurang dari 4 orang, aset hingga 50 juta, omset per tahun hingga Rp 300 juta. Kriteria UMKM kecil, sumber daya manusia antara 5 hingga 19 orang, aset antara 50 juta hingga 500 juta, omset per tahun antara 300 juta hingga 2, miliar. Kriteria UMKM menengah, sumber daya manusia antara 20 hingga 99 orang, aset antara 500 juta hingga 10 miliar, omset per tahun antara 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nelia Nazai. Kepada Nelia Nazai kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri UMKM. Yang pertama, usaha tersebut memiliki tempat beroperasi yang dapat berpindah-pindah jika diperlukan. Yang kedua, jenis produk atau komoditi yang tidak selalu tetap. Apa yang dijual kepada pelanggan bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usaha tersebut belum mempunyai administrasi yang terbilang lengkap. Pengolahan finansial kerap bercampur dengan keuangan pribadi. Yang keempat, sebagian besar usaha tersebut tidak memegang surat izin usaha serta legalitas lain seperti NPWP. Yang kelima, pelaku usaha umumnya tidak memiliki akses perbankan, tapi beberapa usaha juga sudah ada yang memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. Yang keenam, sumber daya manusia yang bekerja pada usaha tersebut umumnya belum terasa dan matang. UMKM diberikan kepada para pembisnis yang beromset maksimal 4,8 miliar setahun dengan menggunakan tarif pajak penghasilan atau PPh final 0,5%. Sasaran tarif pajak UMKM
0,5%. Tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk beberapa pihak. Yang pertama, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar per tahun di dalam 1 tahun pajak. UMKM yang disebut antara lain usaha dagang, industri jasa. Yang kedua, berlaku untuk UMKM konvensional berbentuk offline dan juga yang berjualan di toko online seperti marketplace dan media sosial. Kemudian cara menghitung pajak UMKM. Contohnya, Camelia memiliki usaha kecil dengan omset sebulan sebesar 15 juta. Omset sebulan ini memenuhi syarat menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi, rumus perhitungan pajak tersebut yaitu diketahui omset per bulan sebesar 15 juta dan tarif pajak 0,5%. Jadi, omset per bulan yaitu 15 juta dikali 0,5% sama dengan 75.000. Hasilnya perhitungan pajak di atas, maka pajak UMKM yang harus dibayar oleh Camelia pada bulan tersebut sebesar 75.000. Cara membuat pembukuan keuangan ada 6. Yang pertama, buat catatan pengeluaran. Yang kedua, catatan pemasukan. Yang ketiga, buat buku kas utama pada cara membuat pembukuan keuangan. Yang keempat, buku stok barang pada cara membuat pembukuan keuangan. Yang kelima, cara inventaris barang. Dan yang keenam, buku laba rugi. Penting dan manfaat pembukuan. Pembukuan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Terdapat banyak manfaat penting dari pembukuan bagi perkembangan bisnis. Yang pertama, dengan membuat pencatatan keuangan yang rapi dan tertata, usaha tersebut dapat terhindar dari kerugian atau bahkan kepailitan. Yang kedua, pembukuan membantu memetakan besarnya keuntungan serta kerugian. Yang ketiga, mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang terakhir, melihat kondisi finansial dan perpajakan usaha yang dapat dijadikan bahan penilaian usaha. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nelia Nazai. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.